Polisi dari Polsek Gunung Terang, Tulangbong Barat sempat kesulitan menertibkan warga yang akan mengambil dana bantuan sosial tunai di kantor pos Desa Mulyojadi, Kecamatan Batu Putih, Rabu pagi. Hal itu karena pembagian dilakukan kepada warga di 4 desa dan berkumpul di satu tempat. Akibatnya sebuah tarup yang disediakan tidak bisa menampung banyak orang. Anggota polisi pun kemudian melakukan penertiban dan menegur warga yang tidak mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Meski demikian, warga merasa sangat terbantu dengan dibaginya dana bantuan senilai Rp300.000 itu. Bu, dapat berapa, Bu? 300, Pak. Berapa? 300. Atas nama siapa, Bu? Sukatmi. Kira-kira bermanfaat tidak, Bu? Alhamdulillah bermanfaat. Ya, rencana untuk apa, Bu? Ya, kebutuhan sehari-hari. Ada potongan nggak dari total ya? Sesuai ya? Nggak ada potongan? Ada permintaan dari Pamong? Kalau ada, laporan, Bu ya. Sudah berapa kali dapat, Pak? Baru kali ini. Baru kali ini. Ya. Kemudian, Pak, ada potongan nggak? Nggak ada. Diterima utuh ya? Itu. Apa harapannya, Pak? Ya, harapannya ya alhamdulillah lah. Harapannya bisa tambah lagi gitu ya? Gitu. Ya. Rencana untuk apa sih, Pak? Belanja aja? Untuk belanja dan makan. Iya. Kebutuhan pokok, Pak ya? Iya. Menurut pihak kantor pos, pembagian akan dilakukan selama 4 hari dan dibagi setiap harinya 700 warga penerima. Hal itu supaya tidak terjadi penumpukan warga lebih parah sehingga berpotensi menyebarkan COVID-19. Mustaqim melaporkan dari Tulangbong Barat. Pihak pemerintah Lampung Selatan kemarin siang menerima sebanyak 2.587 paket vaksin COVID-19 yang dikirimkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Ribuan vaksin COVID-19 ini kemudian disimpan di gudang obat Dinas Kesehatan Lampung Selatan pada ruangan dingin bersuhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Eka Riantinawati mengatakan jumlah vaksin yang diterima tersebut lebih sedikit 400 paket vaksin yang diminta kepada Dinas Kesehatan Lampung. Sebelumnya, pihaknya telah mengajukan permintaan vaksin sebanyak 2.900 paket yang menyesuaikan data tenaga kesehatan dan pejabat di Lampung Selatan. Nah, untuk jadwal kita menunggu dari jadwal dari provinsi dan kementerian. Berapa banyak, Bu, Lampung Selatan akan divaksin, Bu? Ya sesuai dengan jumlah vaksin yang kita terima. 2.587. Kalau mengenai vaksinatornya kan dikatakan 2 kali ya untuk satu. Ya, tapi untuk sekarang kita baru terima satu kali dulu. Ya, satu kali dulu. Untuk vaksin COVID-19 tersebut selanjutnya akan dikirimkan ke puskesmas-puskesmas di Lampung Selatan karena vaksinasi pertama akan dilakukan pada tenaga kesehatan. Namun untuk jadwal vaksinasi masih menunggu instruksi dari Dinas Kesehatan Lampung. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sebagai upaya melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di klaster penjara, Kepolisian Resort Pringsewu melakukan rapid test antigen kepada seluruh tahanan. Rapid test dilakukan secara serentak pada Rabu pagi di halaman Mapolres Pringsewu. Sebanyak 96 tahanan yang mengikuti rapid test antigen. Rinciannya, tahanan Polres Pringsewu 28 orang, Polsek Pringsewu Kota 9 orang, dan Polsek Gadingrejo 12 orang. Kemudian Polsek Sukoharjo 19 orang, Polsek Pagelaran 17 orang, serta Polsek Pardasuka 11 orang. Rapid test dilakukan bekerjasama dengan pihak tim Satgas Penanganan COVID-19 Pringsewu. Tim Satgas melakukan rapid test dengan menggunakan pakaian medis lengkap dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dari 28 orang tahanan Polres Pringsewu yang dirapid tes pertama, semua hasilnya non-reaktif. Hasil yang reaktif, maka tahanan akan segera diisolasi, kemudian
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk penanganan tahanan yang reaktif. Tujuannya ini bertujuan satu untuk pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan rutan. Kemudian yang kedua, sebagai pelengkap administrasi kita untuk menitipkan tahanan sesuai dengan petunjuk dari Polda Lampung. Sementara hasil keseluruhannya akan diumumkan di hari kemudian karena harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Jika nantinya ada yang reaktif, tahanan itu akan diisolasi di rumah singgah tim Satgas Penanganan COVID-19 Pringsewu. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Andi Setiaso, Dwi Purwanti. Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Lampung mengingatkan masyarakat Lampung untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi pada musim penghujan. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi hampir setiap hari memungkinkan terjadinya berbagai bencana seperti banjir, longsor, pohon tumbang, dan lain-lain. Pihak BMKG pada Rabu siang mengatakan puncak musim penghujan terjadi pada Januari hingga Februari 2021. Data BMKG menyebutkan akan terjadi peningkatan intensitas curah hujan. Sementara kecepatan angin hingga 3 hari ke depan tercatat 5 hingga 25 knot. Ya, angin kencang ini kita karena angin sekarang ini sebagian besar bertiup dari arah baratan. Dan ada beberapa tempat yaitu di wilayah Samudra Hindia bagian barat Sumatera itu adanya daerah tekanan rendah karena sekarang ini sedang memasuki puncaknya musim hujan. Masyarakat diminta waspada terhadap banjir dan longsor. Data lain yakni akan terjadinya angin kencang disebabkan angin bertiup dari barat melanda wilayah Samudra Hindia bagian barat Sumatera. Hal itu mengakibatkan terjadinya tekanan rendah yang menjadi pemicu angin kencang dan hujan lebat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.